Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oh iya, siapa yang hari ini sudah baca buku? Jangan lupa baca buku ya. Jika teman-teman punya saran dan rekomendasi buku anak yang menarik untuk dibacakan di channel ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Kali ini Kak Adi akan membacakan cerita berjudul Senggutru dan Raksasa. Buku ini ditulis oleh Nancy Sitohang dan diilustrasi oleh Gufron Fedian. Buku ini diterbitkan oleh PT Canisius. Jika teman-teman ingin membaca buku ini, bisa mengunjungi literasi.org. Yuk kita lihat ada gambar apa di sampul buku ini. Wah, ada raksasa bersama seorang anak kecil membawa trompet. Ia memakai baju unik. Bajunya dari daun-daunan. Sepatunya juga unik. Kira-kira apa ya yang terjadi dengan raksasa dan anak kecil ini? Yuk kita cari tahu. Raksasa bersiap sarapan. Tiba-tiba suara apa itu? Tet, tet. Lihat, ini raksasa sedang sarapan di dalam gua. Tapi ada suara yang mengusiknya. Suara trompet yang sangat keras. Kira-kira dari mana ya asal suara itu? Raksasa ingin tahu. Suara trompet kembali berbunyi. Tet. Raksasa pun keluar dari gua untuk melihatnya. Wah, ternyata ini ada anak-anak kecil. Mereka sedang bermain, bersembunyi di antara dedaunan. Kira-kira mereka sedang bermain apa ya? Yuk kita cari tahu. Suara itu berasal dari desa. Senggutru bermain petak umpet bersama teman-temannya. Senggutru anak istimewa. Tubuhnya sangat kecil. Ia selalu gembira. Lihat, anak kecil ini yang memakai baju dedaunan, topi daun, dan sepatu unik serta membawa trompet bernama Senggutru. Ia badannya sangat kecil. Meski badannya kecil, ia selalu gembira loh. Dia punya banyak teman dan saat ini sedang bermain petak umpet. Ia bersembunyi di pohon. Lihat, Senggutru sedang bersembunyi di pohon. Lantas, apa ya yang terjadi dengan raksasa? Yuk kita cari tahu. Raksasa tiba di desa. Ia mencari asal suara. Ia ingin ikut bermain juga. Teman-teman Senggutru tidak mau. Mereka takut. Raksasa sangat besar. Lihat ini, teman-teman Senggutru ketakutan. Mereka belum pernah melihat raksasa. Teman-teman pernah melihat raksasa? Atau pernah melihat film raksasa? Wah, pasti seru sekali ya. Ada manusia raksasa. Tapi anak-anak ini ketakutan. Raksasa jadi sedih. Senggutru merasa iba. Ia mendekati raksasa. Lihat ini, raksasanya sedang sedih karena ia tidak mendapatkan teman untuk bermain. Beruntung ada Senggutru yang mendekati. Lihat ini, Senggutru ada di atas pohon. Lalu Senggutru mendekati dan menyapa. Raksasa bilang ia hanya ingin bermain. Kasihan sekali ya raksasa ini. Ia tidak punya teman untuk diajak bermain. Senggutru pun setuju. Ia menerima raksasa untuk bermain bersama. Tet, tet. Senggutru meniup trompetnya. Teman-temannya bermunculan. Wah, ternyata trompet Senggutru ini digunakan untuk memanggil teman-temannya bermain bersama. Senggutru
mengajak mereka bermain bersama raksasa. Kira-kira mau tidak ya teman-temannya bermain bersama raksasa? Yuk kita cari tahu. Lihat, mereka sudah bermain petak umpet lagi. Tapi ada sesuatu yang lucu. Raksasa bersembunyi di balik pohon. Tapi ia selalu ketemu karena badannya sangat besar. Senggutru tertawa melihat kejadian itu. Mereka bermain petak umpet lagi. Senggutru sangat kecil. Semua orang sulit menemukannya. Sebaliknya, raksasa sangat besar. Ia mudah ditemukan. Petak umpet dimulai lagi. Senggutru meniup trompetnya. Tet! Raksasa mendapat giliran juga. 1, 2, 3, 4. Raksasa sudah membuka mata. Tet! Raksasa curang. Ayo dulang. Begitu kata Senggutru dan teman-temannya. Saat sedang asik bermain, tiba-tiba terdengar suara. Kring kring, kring kring. Suara apa ya? Senggutru dan raksasa menengok. Hai, apa itu? Kelihatannya asyik. Lalu raksasa pun mendekat. Dan apa yang terjadi? Oh tidak, sepedanya rusak. Bannya sampai lepas. Apa ya yang terjadi? Yuk kita cari tahu. Raksasa merebut lalu menaiki sepeda itu. Lihat ini. Raksasa menaiki sepeda yang tidak sesuai dengan ukuran badannya. Sepedanya kecil dan raksasa sangat besar. Akhirnya sepedanya rusak. Anak-anak pun berlari menjauh ketakutan. Raksasa membuat anak-anak kesal. Mereka meninggalkannya. Raksasa merasa bersalah. Kasihan sekali ya raksasanya. Baru saja memiliki teman, sekarang sudah ditinggal lagi. Karena sering membuat anak-anak kesal. Saat tadi bermain petak umpet, raksasa juga tidak bisa sembunyi karena badannya terlalu besar. Kini saat mau menaiki sepeda, justru sepedanya rusak karena kelebihan beban. Melihat raksasa sedih, Senggutru mendekat. Senggutru mengajak raksasa minta maaf. Kira-kira anak-anak mau memaafkan atau tidak ya? Yuk kita cari tahu. Anak-anak mau memaafkan raksasa. Wah, akhirnya Senggutru dimaafkan. Lalu raksasa dan anak-anak bermain lagi. Semua senang. Teman-teman tahu mereka bermain apa saat ini? Mereka bermain layang-layang. Teman-teman pernah bermain layang-layang? Wah, pasti seru sekali ya. Setelah puas bermain, semua merasa lapar. Senggutru punya ide. Makan bersama di gua raksasa. Wah, mereka mau diajak ke gua raksasa. Kira-kira anak-anak ini mau atau tidak ya? Wah, pasti seru sekali ya. Masuk ke gua raksasa. Mereka menerima ajakan raksasa, masuk ke dalam gua dan makan bersama. Mereka pun membawa makanan dan aneka perbekalan ke dalam gua. Lihat ini, mereka membawa kotak-kotak berisi buah-buahan dan aneka makanan untuk disantap bersama di dalam gua. Senggutru dan anak-anak membawa makanan kesukaan mereka. Setelah semua makanan terkumpul, mereka pun memulai acara santap bersama. Semua bergembira makan bersama di tempat yang istimewa. Wah, seru sekali ya. Makan makanan enak bersama teman-teman yang istimewa. Wah, pasti asik sekali. Itulah cerita tentang Senggutru dan raksasa.
Teman-teman suka dengan ceritanya? Itulah cerita dari Kak Adi kali ini. Jika teman-teman ingin membaca cerita lainnya, yuk ajak ayah bunda, kakek nenek, dan kakak kalian untuk menceritakannya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Bagikan dan share video ini agar semakin banyak yang melihat video ini. Di edisi berikutnya, Kak Adi akan membacakan buku berdasarkan pilihan kalian. Jika teman-teman diminta memilih, kira-kira ingin dibacakan buku yang A atau yang B dulu? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Buku itu akan Kak Adi bacakan di edisi berikutnya. Sampai jumpa lagi di cerita lainnya yang lebih seru. Bye-bye.